Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadratul mukarramin, dani-dani para tuan guru, para asatid, dani para penggelincir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, tamu undangan, hadirin wal hadirat sami jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang kita dapat hadir di madrasah pondok pesantren NU Riyadul Ulum Asy-Syafi'iyah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semua, wabil khusus kepada seluruh jamaah santriwan santriwati dan keluarga besar pondok pesantren ini. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pondok ini berkembang dengan pesat. Mudah-mudahan tempat ini adalah sebagai tempat untuk menggembleng, mendidik anak-anak kita menjadi calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin Allahumma amin. Tiang hari ini terus terang saja, kebetulan tidak akan terlalu lama, sekitar 10 menit lagi yang akan meninggalkan tempat ini karena ada masalah yang menurut tiang agak rumit. Kenapa? Karena ada yang meninggal dunia di Desa Mekarsari, tepatnya di Kekadusan Lendakwaru namanya. Itu ada seorang wanita, ibu, yang meninggal dunia. Sementara kandungannya, anaknya yang masih ada dalam perut. Saya tanya, apakah anak yang dalam kandungan itu masih di dalam perut atau sudah keluar? Ternyata masih belum keluar. Menurut dokter gimana? Meninggal dunia. Tetapi saya khawatir nanti dengan pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, beliau menyatakan bahwa yumbashul mayyitu li arba'i khisalin, mayat itu dibongkar, terbuka malik mayatnya itu, siapapun yang meninggal dunia itu boleh dibongkar kuburnya apabila terdapat 4 perkara. Yang pertama adalah litaujihil kiblah, adalah untuk menghadapkan kiblat. Sekiranya ada mayat yang begitu dimakamkan tidak menghadap kiblat, maka mayatnya itu boleh dibongkar. Boleh dibongkar mayatnya itu untuk dihadapkan ke kiblat. Idza lam yataghayyar,
jika mayatnya itu belum berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, mayat itu dibongkar apabila lil gusli adalah untuk dimandikan. Umpama ada mayat yang belum dimandikan, ketika dia meninggal langsung dimakamkan tanpa dimandikan, maka itu boleh untuk dibongkar kembali. Boleh dibongkar kembali untuk dimandikan. Idza lam yataghayyar juga, apabila belum berubah. Kemarin ini pernah terjadi, ada seorang wanita yang meninggal dunia lantaran dibunuh oleh seorang laki-laki. Setelah 3 bulan baru diketahui tempatnya, sehingga dibongkar lagi. Dibongkar, yang ada hanyalah tulang belulangnya saja. Nah ini kenapa? Sebenarnya tidak apa-apa, tidak usah dibongkar, tidak apa-apa karena dia sudah berubah. Tetapi karena ada tempat penimbunan, tempat pemakamannya itu adalah dari pemilik tanah, itu tidak ikhlas, tidak meridhoi, maka boleh dibongkar juga itu. Jadi mayat itu dibongkar apabila si pemilik tanah itu tidak ikhlas apabila dia dimakamkan di sana. Boleh dibongkar untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah lil mali idza dufina ma'ahu. Dibongkar juga mayat itu apabila si mayat itu ada harta benda yang ikut tertanam dengannya. Misalnya si wanita itu pakai gelang, pakai anting-anting, kecuali keluarganya itu ikhlas, biarkan sudah, tidak apa-apa, tidak usah dibongkar. Tetapi umpama anting-anting yang ia pakai, gelang yang ia pakai, kalung yang ia pakai adalah milik orang lain, sehingga orang lain itu tidak ikhlas untuk dimakamkan, maka wajib itu hukumnya untuk dibongkar kuburnya itu, untuk diambil bendanya atau barangnya itu. Demikian juga sekiranya ada mayat yang dibungkus pakai kain kapan orang lain. Kalau ada mayat yang dibungkus pakai kain kapan orang lain, sehingga orang lain itu tidak ikhlas, maka boleh dibongkar si mayat itu untuk diambil kain kafannya, diganti dengan kain kafan yang lain. Nah yang terakhir ini yang perlu saya garis bawahi adalah walil mar'ati idza dufina janinuha yumkinu hayatuhu. Seorang meninggal dunia, ada seorang wanita yang meninggal dunia beserta kandungannya. Ketika kandungannya itu dimungkinkan masih hidup, maka wajib hukumnya untuk dibongkar lagi kuburnya itu. Dibongkar lagi kuburnya. Karena janinnya itu, anaknya itu kemungkinannya hidup. Oleh karena itu, inilah yang saya hadapi sekarang ini, yang akan saya cek keberadaannya, apakah memang betul ibunya mati, apakah anaknya ikut mati juga. Ini yang kurang jelas ini. Sehingga yang tidak akan lama di sini untuk menyaksikan itu dulu. Kalau betul-betul ini adalah anaknya positif dinyatakan meninggal dunia, berarti tidak usah dioperasi dan tidak usah dibongkar dan tidak usah diapa-apakan lagi. Kalau memang sudah positif, dia sudah meninggal dunia, anaknya dalam perutnya itu. Itu 4 perkara
yang menyebabkan seseorang itu dibongkar kuburnya. Hadirat sami jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan singkat tangkap materi ini arah hikmah serta manfaat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.